Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia tentang ikatan kimia, khususnya tentang ikatan kovalen. Jadi di video sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi kenapa unsur-unsur itu perlu berikatan. Jadi unsur-unsur selain unsur-unsur dari golongan gas mulia atau golongan 8A, itu semuanya harus berikatan dulu agar bisa mencapai kestabilan seperti yang dimiliki oleh unsur-unsur di golongan 8A. Nah, kestabilan ini dilihat dari konfigurasi elektronnya. Jadi, kalau unsur gas mulia sudah memenuhi konfigurasi oktet atau konfigurasi duplet. Jadi, konfigurasi oktet itu yang memiliki 8 elektron valensi, sedangkan yang duplet memiliki 2 elektron valensi. Nah, unsur-unsur golongan lain selain golongan 8A itu akan berusaha untuk mencapai konfigurasi oktet atau konfigurasi duplet agar bisa menjadi stabil. Nah, caranya bisa dengan cara serah terima elektron atau yang disebut dengan ikatan ion yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian bisa dengan cara menggunakan elektron secara bersama-sama atau disebut dengan ikatan kovalen. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Nah, langsung saja ke pengertian ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi, pada ikatan kovalen ini, unsur-unsur yang berikatan akan menggunakan elektron secara bersama-sama. Kemudian, ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi, bedanya dengan ikatan ion, kalau ikatan ion itu terbentuknya antara unsur logam dengan unsur non-logam. Kalau ikatan kovalen terbentuknya antara unsur non-logam dengan non-logam. Jadi sesama unsur non-logam. Nah, itu yang berikatan adalah antara golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Selain itu juga ada unsur H atau hidrogen. Jadi hidrogen sebenarnya letaknya di golongan 1A, tapi dia sifatnya adalah non-logam. Jadi dia nanti akan berikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu bisa terbentuk antara unsur golongan 4A dengan golongan 6A, bisa terbentuk antara golongan 5A dengan 7A, dan sebagainya. Jadi nanti kalian harus ingat unsur di golongan 4A apa saja anggotanya. Jadi di sini ada unsur O, S, Se, Te, Po. Kemudian golongan 5A itu apa saja anggotanya. 6A, 7A. Jadi itu harus diingat ya. Kemudian berdasarkan jumlah elektron yang digunakan secara bersama, ikatan kovalen dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, kemudian ada ikatan kovalen lengkap 2, kemudian ada ikatan kovalen lengkap 3, dan yang terakhir ada ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini macam-macam dari ikatan kovalen berdasarkan jumlah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini adalah ikatan kovalen yang menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama. Jadi di sini elektron yang digunakan secara bersama-sama itu adalah jumlahnya satu pasang atau 2 buah elektron. Jadi dalam ikatan kovalen tunggal ini digunakan 2 buah elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan. Contoh yang pertama misalnya ikatan yang terjadi pada molekul Cl2. Jadi kalau molekul Cl2 terbentuk dari 2 atom Cl. Jadi Cl-nya ada 2. Nah, ini Cl-nya nomor atomnya 17, kalau dibuat konfigurasinya 287. Kemudian Cl lagi 1 287 juga, jadi sama karena nomor atomnya sama,
Jadi konfigurasinya sama. Nah, Cl yang pertama itu elektron valensinya 7. Jadi dia untuk mencapai kestabilan atau konfigurasi oktet, dia memerlukan satu atom atau satu elektron lagi. Nah, kemudian Cl yang kedua juga 287. Jadi masih memerlukan satu elektron lagi untuk mencapai konfigurasi oktet. Nah, karena Cl pertama dan Cl kedua ini sama-sama memerlukan satu elektron, nanti agar bisa mencapai konfigurasi oktetnya, Cl ini sama-sama menyumbangkan satu elektron. Jadi ini menyumbangkan satu elektron, ini menyumbang satu elektron. Nah, elektron hasil sumbangannya itu akan digunakan bersama-sama. Nah, saya gambarkan seperti ini. Jadi ini Cl-nya, struktur Lewis dari Cl, jadi konfigurasi struktur Lewisnya, elektron valensinya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia perlu lagi satu elektron. Yang ini yang kedua juga 7, jadi perlu lagi satu elektron. Nah, Cl ini nanti akan nyumbang satu elektron. Cl ini juga nyumbang satu elektron. Nah, seperti ini jadinya. Jadi sama-sama nyumbang satu elektron. Nah, elektron ini, hasil sumbangan ini akan digunakan bersama-sama oleh kedua atom Cl ini. Jadi, elektron yang ada di tengah-tengah ini adalah hak milik dari kedua Cl ini. Jadi, dua elektron ini adalah miliknya si Cl yang merah dan miliknya si Cl yang biru juga. Jadi, menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Nah, yang mana elektronnya si Cl yang merah? Elektron si Cl merah ini adalah ini. Jadi ini elektron yang digunakan secara bersama-sama. Jadi punyanya si merah dan punyanya si biru juga. Sehingga sekarang jumlah elektron dari Cl-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah 8 elektron di kulit terluarnya, sehingga dia sudah memenuhi konfigurasi oktet. Nah, mana elektronnya dari Cl yang biru? Yang ini. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah elektron milik bersama. Jadi yang digunakan secara bersama-sama. Jadi elektron dari Cl yang biru adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah 8. Jadi sudah memenuhi konfigurasi oktet dengan cara menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama. Jadi ini namanya ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini disimbolkan dengan satu garis. Jadi Cl ada strip 1 kemudian Cl. Jadi ini namanya ikatan kovalen tunggal. Nah, ini jadinya Cl2. Nah, itu mekanisme dari terbentuknya ikatan pada molekul Cl2. Jadi mereka sama-sama menyumbangkan satu elektron, kemudian elektron hasil sumbangan ini digunakan secara bersama-sama. Jadi ini miliknya si Cl merah dan miliknya si Cl biru juga. Nah, kemudian contoh lainnya, ikatan yang terjadi pada molekul H2. Nah, tuliskan, jadi H itu nomor atomnya 1, sehingga konfigurasinya 1, 1. Nah, karena hidrogen punya satu kulit, jadi dia stabilnya di konfigurasi duplet. Jadi kulit pertama kan maksimal isinya 2 elektron, jadi dia stabilnya di konfigurasi duplet. Sehingga H ini perlu lagi 1 elektron. Jadi duplet itu elektron valensinya harus 2. H yang di bawah juga perlu lagi 1 elektron. Nah, ini sama kasusnya dengan Cl2 tadi, sehingga kalau dituliskan struktur Lewisnya seperti ini. Nah, dari mana mereka dapat 1 elektron lagi? Nah, caranya adalah sama-sama menyumbangkan 1 elektron. Nah, elektron yang disumbangkan itu nanti digunakan secara bersama-sama. Jadi H yang merah nyumbang, H
H yang biru nyumbang 1. Nah, ini hasil sumbangannya adalah hak milik berdua. Jadi hanya menggunakan elektron ini, yang H yang biru juga menggunakan elektron yang ada di tengah-tengah ini. Jadi menggunakan elektron secara bersama-sama. Berapa elektron yang digunakan bersama? Ada 2 buah atau 1 pasang. Jadi ini termasuk ikatan kovalen tunggal. Nah, begini kalau dituliskan, jadi elektron dari H yang merah ini 1, 2, dari yang biru juga ada 2. Jadi H yang merah dan yang biru sudah memenuhi konfigurasi duplet. Jadi sudah stabil. Nah, kalau dituliskan seperti ini. Jadi karena menggunakan 1 pasang elektron bersama, sehingga mereka mengalami ikatan kovalen tunggal. Jadi dituliskan dengan 1 strip. Itu menjadi H2. Nah, itu contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Nah, kemudian contoh lain lagi. Ikatan yang terjadi pada molekul CH4. Nah, kalau menemukan molekul seperti ini, jadi molekul ini atau senyawa ini terbentuk dari 2 atom, jadi 2 atom C dan H. Nah, salah satu atomnya jumlahnya lebih dari 1. Misalnya ini CH4, jadi C-nya 1, H-nya ada 4. Jadi ini terbentuk dari 2 atom. Nah, salah satu atomnya jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau ketemu atom seperti ini atau senyawa seperti ini, nanti untuk menuliskan ikatannya atau struktur Lewisnya, nanti ada yang namanya atom pusat. Nah, atom pusat itu adalah atom yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau di CH4 ini berarti nanti yang menjadi atom pusat adalah C-nya. H-nya nanti mengelilingi atom C. Jadi kalau seperti ini, tentukan dulu atom pusatnya. Jadi atom yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, jadi pertama buatkan konfigurasinya. Jadi C nomor atomnya 6, konfigurasinya 2, 4. H-nya nomor atom 1, jadi 1, 1, 1 semua. Nah, dari sini untuk mencapai kestabilan atom karbon ini elektron valensinya 4, jadi perlu lagi 4 elektron untuk mencapai kestabilannya atau mencapai konfigurasi oktet. Sedangkan H-nya ini perlu lagi 1 elektron. 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Jadi untuk bisa mencapai kestabilan di konfigurasi duplet. Nah, ini kalau sekarang digambarkan struktur Lewisnya jadi seperti ini. C-nya dikelilingi oleh atom H. Jadi C-nya yang menjadi atom pusat. Ini perlu lagi 4 elektron. H-nya perlu lagi 1 elektron. Ini perlu 1, perlu 1, perlu 1. Nah, gimana caranya biar bisa mencapai kestabilan? Caranya adalah C ini menyumbang 1 elektron ke masing-masing H. Jadi nyumbang ke H ini 1, ke H yang di kiri 1, di bawah 1, di kanan 1. Nah, H-nya juga nyumbang 1 elektron ke C. Jadi masing-masing H ini nyumbang 1 elektron. Jadi seperti ini. C-nya nyumbang 1 ke H ini, H-nya juga nyumbang 1. Nanti hasil sumbangan ini digunakan secara bersama-sama. Nah, ke sini nyumbang 1, H-nya juga nyumbang 1. Hasil sumbangan juga digunakan bersama-sama nanti. Nah, ke atas nyumbang 1 C-nya, H-nya yang di atas nyumbang 1 ke C. Nanti hasil sumbangannya digunakan bersama. Kemudian C-nya juga nyumbang ke H yang di bawah 1, H-nya juga nyumbang ke C yang 1, sehingga nanti hasil sumbangannya digunakan secara bersama-sama, sehingga jadinya seperti ini nanti. Jadi ini hasil sumbangan, ini hasil sumbangan, hasil sumbangan, hasil sumbangan. Jadi ini digunakan bersama-sama, sehingga yang mana termasuk elektron dari atom C, jadi semuanya. Jadi ini hasil sumbangan.
Jadi ini adalah elektron dari atom C, jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga atom C-nya sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, yang mana elektron dari atom H? Jadi H-nya ini kan nyumbang 1 ke C, C-nya ini nyumbang ke 1 ke H yang di kanan, sehingga H-nya ini adalah elektronnya ini 1, 2, sudah mencapai konfigurasi duplet. Kemudian ini, jadi C-nya tadi nyumbang 1, H-nya juga nyumbang 1 ke C, sehingga ini elektronnya yang di hasil sumbangannya digunakan bersama-sama. Jadi ini milik C, milik H yang di kiri juga, sehingga H-nya 1, 2 sudah mencapai konfigurasi duplet. Nah, yang di atas juga sama, jadi H-nya sudah mencapai konfigurasi duplet. Yang di bawah juga sama, jadi sudah mencapai konfigurasi duplet. Nah, ini dituliskan, jadi nanti nulisnya untuk membuat struktur Lewisnya, jadi sama C-nya dikelilingi oleh H. Seperti ini, C, H, 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 kemudian dihubungkan dengan strip 1, karena mereka mengalami ikatan kovalen tunggal, jadi menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama. Jadi antara C dengan H di kanan, ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen tunggal, jadi mereka menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama, sehingga stripnya 1. C dengan H di atas juga sama, menggunakan satu pasang, stripnya juga 1. C dengan H yang di kiri, jadi menggunakan satu pasang elektron secara bersama, stripnya 1. Demikian juga dengan yang di bawah, jadi stripnya 1 karena menggunakan satu pasang elektron secara bersama-sama. Nah, kemudian ini di CH4. Jadi seperti itu ikatan yang terjadi pada molekul CH4. Nah, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini adalah ikatan kovalen yang terbentuk karena penggunaan dua pasang elektron secara bersama-sama. Jadi nanti di sana ada 4 buah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Contohnya misalnya ikatan yang terjadi pada molekul O2. Jadi O2 berarti terbentuk dari 2 atom O. O itu nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Nah, 26. Nah, dari konfigurasi ini bisa dilihat kalau O yang ini perlu lagi 2 elektron biar jadi stabil. O-nya ini juga perlu lagi 2 elektron biar menjadi stabil. Nah, dari mana dapat elektron? Jadi nanti masing-masing O ini akan nyumbang 2 elektron. Hasil sumbangannya digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi O-nya elektron valensinya 6, O yang ini juga elektron valensinya 6. Nanti ini nyumbang 2 elektron, ini juga nyumbang 2 elektron. Hasil sumbangannya digunakan secara bersama-sama. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil sumbangannya, ini ada 4 elektron akan digunakan secara bersama-sama. Jadi hasil sumbangan ini adalah milik dari O yang merah dan milik O yang biru. Sehingga nanti jumlah elektron dari O merah dan O biru seperti ini. O yang merah mana jumlah elektronnya? Jadi sampai ke sini. Ya. Jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jumlahnya 8 elektron sudah memenuhi konfigurasi oktet. Kalau O yang biru yang ini, jadi ini hasil sumbangannya. 4 elektron ini adalah hasil sumbangan yang digunakan secara bersama-sama, sehingga jumlah elektron valensi dari O yang biru adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sudah memenuhi konfigurasi oktet. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 2 nanti dituliskan seperti ini. Jadi stripnya 2. Jadi ini menggunakan 2 pasang elektron secara bersama-sama, ditulis strip 2. Jadi O dan O dihubungkan oleh ikatan
kovalen rangkap 2. Jadi seperti itu ya, itu O2. Nah, itu contoh pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 dari O2. Kemudian contoh selanjutnya itu adalah ikatan yang terjadi pada molekul CO2. Nah, ini adalah molekul atau senyawa yang terbentuk dari 2 atom dan salah satu atomnya jumlahnya lebih dari 1. Jadi O-nya ada 2, C-nya ada 1, sehingga harus ada atom pusatnya dulu. Jadi yang jadi atom pusat adalah yang jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi atom pusatnya di sini adalah C nanti. Jadi C-nya akan diapit oleh O. Nah, pertama buatkan konfigurasi elektronnya dulu. C-nya nomor atom 6 itu 2, 4. O-nya nomor atom 8, 2, 6 dan 2, 6. Jadi ini nanti perlu lagi 4 elektron. O-nya perlu lagi 2 elektron. Jadi ini perlu lagi 2, ini perlu lagi 2. Ini perlu lagi 4. Sehingga nanti di mana dapat 4 elektron, ini di mana dapat 2, ini dapat 2, mereka akan saling menyumbangkan elektron. Jadi C-nya akan nyumbang 2 elektron ke O yang di sini dan nyumbang 2 elektron ke O yang di sini. O ini akan nyumbang 2 elektron ke C. O yang ini juga nyumbang 2 elektron ke C. Sehingga jadinya seperti ini penggambarannya. Jadi C jadi atom pusat, diapit oleh O. Nah, nanti O-nya ini akan nyumbang 2 elektron ke C. Nah, C-nya juga akan nyumbang 2 elektron ke O yang di kiri. Nanti elektron hasil sumbangan ini jumlahnya ada 4, akan digunakan secara bersama-sama. Kemudian C ini juga akan nyumbang elektron ke O yang ada di kanan. O yang di kanan juga akan nyumbang elektron, jadi 2 elektron ke C yang diapit ini yang di tengah-tengah. Sehingga nanti hasil sumbangan ini akan digunakan secara bersama-sama. Nah, seperti ini jadinya penggambarannya. Jadi yang mana elektron dari atom O atau atom C dulu. Jadi atom C ini. Jadi ini adalah elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ini juga elektron yang digunakan secara bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 pasang. Jadi ini berikatan kovalen rangkap 2. Ini juga ikatan kovalen rangkap 2. Jadi berapa jumlah elektron valensi dari C? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, kalau O-nya, nah ini yang di kanan, ini O-nya. Jadi sampai di sini elektron yang digunakan secara bersama-sama, sehingga jumlah elektron dari O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, kemudian O yang di kiri. Jadi jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, jadi ini ke sini rangkap 2, ke sini rangkap 2, sehingga dituliskan seperti ini. Ya, C di tengah-tengah, kemudian ke kanan mereka rangkap 2 dengan O, ke kiri rangkap 2 dengan O. Nah, jadinya CO2. Nah, itu ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah ikatan yang menggunakan 3 pasang elektron secara bersama-sama. Nah, contohnya pada ikatan yang terjadi pada senyawa N2. Jadi N2 itu terbentuk dari 2 atom N. Nah, nomor atomnya 7 sehingga konfigurasinya 25, 25. Jadi N ini perlu lagi 3 elektron. N ini juga perlu lagi 3 elektron, sehingga nanti masing-masing N ini akan nyumbang 3 elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Nah, jadinya seperti ini. Nah, N-nya ini nyumbang 3 elektron. N yang merah juga nyumbang 3 elektron.
hasil sumbangan ini nanti akan digunakan secara bersama-sama oleh N yang biru dan N yang merah. Jadi ini adalah elektron milik bersama. Berapa jumlah elektron yang digunakan bersama-sama? Ada 6 atau 3 pasang. Sehingga namanya ikatan kovalen lengkap 3. Nah, seperti ini kalau dituliskan. Jadi N yang biru jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah mencapai konfigurasi oktet. N yang merah juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah mencapai konfigurasi oktet. Nah, kalau ikatan kovalen lengkap 3 dituliskan dengan 3 strip. Jadi N dihubungkan dengan ikatan kovalen lengkap 3 dengan N yang lagi 1. Jadi itu ikatan kovalen lengkap 3. Itu dituliskan nanti jadinya N2. Nah, itu ikatan kovalen lengkap 3. Kemudian yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Nah, kalau tadi kan ada kalau kovalen tunggal, jadi atom yang berikatan sama-sama nyumbang satu elektron. Hasil sumbangan digunakan secara bersama. Kalau kovalen lengkap 2, masing-masing atom nyumbang 2 elektron. Kemudian digunakan secara bersama. Kalau kovalen koordinasi, yang nyumbang cuma satu. Salah satu atom saja yang nyumbang. Yang lagi satu cuma menggunakan saja tanpa ikut menyumbang. Jadi itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi ada yang nama istilahnya pasangan elektron bebas. Nah, ini contoh yang tadi ya, N2. Nah, yang mana namanya pasangan elektron bebas? Nah, ini namanya pasangan elektron bebas ya. Jadi pasangan elektron yang tidak berikatan. Kalau yang di tengah-tengah ini namanya pasangan elektron ikatan. Jadi elektron yang berikatan. Kalau yang ini elektron yang bebas, tidak berikatan, sehingga namanya pasangan elektron bebas. Jadi itu pasangan istilah-istilahnya ya, ada pasangan elektron bebas, ada pasangan elektron ikatan. Kalau yang bebas yang tidak berikatan. Nah, lanjut lagi ke ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini contohnya misalnya pada senyawa SO2. Jadi ini SO2 berarti harus ada atom pusatnya. Nah, yang jadi atom pusat adalah yang jumlahnya lebih kecil, itu adalah S. S nanti diapit oleh O. Nah, S nomor atomnya 16, konfigurasinya 286. Kalau O konfigurasinya 26. Ini juga 26. Nah, kalau dituliskan struktur Lewisnya, jadi S-nya di tengah-tengah diapit oleh atom O. Nah, jadi ini 6. Ini juga 6. Ini 6. Jadi sama-sama perlu lagi 2 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Nah, nanti ini O yang di sini akan nyumbang 2 elektron ke S. S juga akan nyumbang 2 elektron ke O yang di kiri. Nah, ini nyumbang 2 elektron, ininya S-nya juga nyumbang 2 elektron. Nanti elektron yang hasil sumbangan ini digunakan secara bersama-sama sehingga jadinya seperti ini. Jadi ini adalah elektron yang digunakan bersama sehingga O-nya menjadi jumlah elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini elektron hasil sumbangan yang digunakan bersama. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sudah 8, sudah mencapai konfigurasi oktet juga. Nah, di sini masih ada 1 O. Jadi masih ada lagi 1 O yang belum berikatan. Jadi masih 6 elektron valensinya. Nah, biar mencapai konfigurasi oktet juga dia perlu berikatan. Jadi nanti ikatannya
S ini menyumbangkan 2 elektronnya untuk digunakan bersama dengan O. Sedangkan O tidak ikut menyumbangkan elektron yang digunakan secara bersama-sama. Jadi S-nya ngasih ke O untuk digunakan elektronnya secara bersama, sedangkan O-nya tidak ngasih apa-apa, sehingga ya seperti ini. Jadi S-nya yang ngasih, O-nya nggak ikut ngasih. Kalau tadi kan O-nya ini ngasih ke S, S-nya ngasih ke O. Jadi elektronnya digunakan secara bersama-sama hasil sumbangannya. Nah, kalau ini S-nya aja yang nyumbang. Nah, hasil sumbangan dari S ini digunakan oleh O dan S juga. Sehingga jadinya seperti ini. Jadi ini elektron dari O yang di kiri sudah 8. S yang di kanan sudah 8. Nah, O ini kan menggunakan pasangan elektron dari S, sehingga ini elektronnya jadi 8. Jadi ini saling menyumbang, digunakan secara bersama-sama. Kalau ini dan ini, S-nya saja yang nyumbang, O-nya nggak ikut nyumbang. Jadi elektron yang digunakan bersama hanya berasal dari S saja. Nah, itu dituliskan seperti ini. Jadi S dan O ini kan berikatan rangkap 2, jadi dituliskan S rangkap 2, jadi menggunakan 2 pasang elektron. Nah, S dan O yang di kanan, karena cuma S saja yang nyumbang, nah, dituliskan dengan tanda panah ke arah O, jadi itu artinya elektronnya berasal dari S. Nah, kemudian jadinya SO2. Nah, itu ikatan kovalen koordinasi. Nah, sekian penjelasan saya tentang ikatan kovalen. Semoga bisa bermanfaat, dan maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.